Puji Tuhan, kita kembali lagi bersama di studio Hope Media Sabah dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran ke-6 suku tahun ketiga 2020. Sabat ini saya ditemani oleh dua hamba Tuhan, Pastor Rico Jeffrey melayani di daerah Nahaba, Kota Blud. Hai. Dan Pastor Charlie Loren melayani di gereja atau daerah Rangalau, Kota Blud. Halo, selamat Sabat semua. Baiklah, mari kita memulai pembahasan Sekolah Sabat dengan doa. Pastor Rico, silakan pimpin dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena memimpin kami sepanjang Sabat pada pagi ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mencurahkan Roh Kudus ke atas kami. Demikian juga kepada setiap anggota yang bersama kami menerusi online. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Rico. Mencari sahabat untuk Tuhan. Sukacita berkongsi dalam misinya. Inilah tema besar Sekolah Sabat suku tahun ketiga 2020. Pada Sabat ini, tajuk pembahasan kita ialah kesempatan yang tidak terbatas. Secara keseluruhan pembahasan sepanjang minggu ini kita akan melihat peranan Roh Kudus dalam memberikan kurnia-kurnia rohani kepada orang-orang percaya dalam Kristus. Ayat hafalan terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Mari kita sama-sama bacakan. Namun Roh yang satu dan sama mengerjakan semua ini. Roh Kuduslah yang mengagih-agihkan kurnia yang berlainan menurut kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 11, Alkitab versi Borneo. Pelajaran atau bacaan pelajaran sepanjang minggu ini ada 5 ayat yang diketengahkan dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Kalau kita buka pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran ke-6, di sana ada dikatakan, ditulis sana baca pelajaran minggu ini. Dan kita, bila mana kita baca ayat ini, di 1 Korintus 12 ayat 12, di sana dinyatakan tubuh hanya satu, tetapi tubuh ini mempunyai banyak anggota. Yang kedua, Matius 3 ayat 16 dan 17, peristiwa Yesus dibaptis. Yesus melihat Roh Kudus dan ada suara dari surga. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 7, Roh Kudus memberikan kurnia rohani kepada orang percaya untuk pelayanan yang baik. Kemudian yang keempat, 1 Korintus 1 ayat 4 hingga 9, di sana kita membaca, gereja tidak akan kekurangan satu pun kurnia roh sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang kelima, Matius 25 ayat 14 hingga 30, ibarat uang emas, atau dalam kitab Indonesia disebut perumpamaan tentang talenta. Dan kita melihat ada yang mendapat 5 talenta, ada yang 2, ada juga 1 talenta. Nah, sepanjang minggu ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu Roh Kudus memberi umatnya kurnia roh untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia. Topik ini sangat menarik sehingga umat-umat Tuhan dapat melakukan suatu pekerjaan di luar dari kebiasaan manusia, di mana biasanya mereka lakukan perkara yang biasa-biasa saja. Tuhan memanggil kita bersaksi baginya. Sabat lalu kita diyakinkan bahwa hanya apabila kita bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kesaksian kita itu akan membawa hasil yang baik dari segi quality dan quantity. Alkitab memberitahu kepada kita mengenai panggilan-panggilan dan perintah Tuhan terhadap orang-orang percaya. Tuhan perintahkan
Kita harus menjadi terang dunia, garam dunia, utusan-utusan Kristus dan imamat yang rajani. Panggilan dan perintah ini sangat istimewa. Namun, dalam masa yang sama, kita memerlukan satu kuasa yang jauh lebih besar, melebihi kemampuan manusia biasa. Itu sebabnya, walaupun kita tidak layak dan tidak berkemampuan, kemampuan kita terbatas, namun Tuhan telah melayakkan kita dan Tuhan memberikan kita melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Siapakah sebenarnya yang memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar itu? Dan apakah kemampuan yang Tuhan berikan? Pada Sabat ini, kita berpeluang melihat secara dekat hubungan antara Roh Kudus dan kurnia roh atau kurnia rohani. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 12, 13, 18 hingga 22, di sana kita dapat membaca mengenai banyak anggota tetapi satu tubuh, di mana Yesus adalah kepala dan anggota-anggota jemaat adalah tubuhnya. Setiap anggota tubuh adalah sangat penting, tanpa satu pun terkecuali. Itulah yang diumpamakan, semua anggota gereja adalah satu tubuh dalam pekerjaan Kristus, walaupun berlainan fungsinya. Dalam pelayanan, Tuhan memerlukan anggota-anggota gereja yang berlainan kemahiran dan kurnia roh, supaya gereja itu dapat saling melengkapi dan memenuhi. Jika kurnia roh itu dapat disatukan, maka ini akan mendatangkan satu pasukan pelayanan yang besar kuasanya, sebagaimana yang berlaku ke atas murid Yesus. Baiklah, kita sudah bahas pembelajaran hari Sabtu dan hari Ahad. Sekarang kita minta Pastor Caldi mungkin boleh kongsikan apakah penekanan secara ringkas dari pembahasan yang bertajuk Pemberi Semua Anugerah yang Baik, pelajaran hari Isnin. Baik, terima kasih Pastor Justin untuk memberikan ruang ini kita mempelajari bersama-sama sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Nah, kalau kita lihat di pelajaran sekolah Sabat kita, terutamanya di Isnin, dan kita lihat tajuk di sana, Tuhan Pemberi Semua Anugerah yang Baik. Ini merupakan satu pernyataan sebenarnya yang telah diberikan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Tidak lain, tidak bukan, Tuhan itu adalah pemberi yang baik. Kalau kita lihat dalam penciptaan lagi, dalam Kejadian pasal 1, di ayat yang terakhir dikatakan di sana, setelah Tuhan menciptakan, setelah dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka dia katakan di sana apa? Sangat sempurna. Oleh sebab itulah, bagi kita sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan pemberi yang baik, bukan saja baik, terbaik dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pelajaran yang Isnin ini, kalau kita membaca kita punya pelajaran ini, kita akan dapat melihat di sana bahwa Tuhan memberi karunia roh kepada masing-masing kita yang telah menerima dia sebagai juru selamat, yang beriman kepada dia. Dan dapat kita lihat di sana juga bahwa dia akan memberikan itu sesuai dengan personality kita. Mungkin juga sesuai dengan budaya kita. Yang ada dalam kehidupan kita. Sebab kita hidup ini di tempat berlainan tempat ini. Jadi kadang-kadang susah untuk kita memahami bagaimana penginjilan yang kita akan buat di tempat orang. Sehingga kan karunia roh itu akan diberikan menurut siapa kita, di mana tempat kita, dan banyak hal lagi kalau dapat kita lihat di sini. Nah, satu hal yang pasti adalah Alkitab sangat jelas memberitahu kita bahwa Tuhan mempunyai tugas yang khusus untuk setiap kita dalam mengungsikan Injil kepada orang lain. Jadi masing-masing kita ada tugas khusus ini. Diberikan karunia roh yang berbeza-beza. Jadi untuk apa karunia itu? Di dalam pelajaran kita yang Isnin ini juga dituliskan bahwa terdapat satu tugas, paling tidak satu tugas untuk setiap individu. Setiap individu dimanapun kita berada. Tuhan memberikan karunia roh kepada semua mereka untuk, ini hal yang perlu kita perhatikan ini. Ini sangat penting poinnya.
untuk menyempurnakan tugas ilahi atau pelayanan yang telah dipertanggungjawabkan Amin. kepada kita semua. Wah, luar biasa. Ternyata saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita ini bukannya orang yang biasa-biasa saja. Sebab karena apa? Tuhan telah mempercayakan kepada kita paling tidak satu tugas untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, pastinya untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Pada tahun 1903, Nyonya White, dia menuliskan sepucuk surat, dia berikan kepada seorang hamba Tuhan. Dia katakan, gunakanlah karunia-karunia, walaupun itu kecil. Nah, saya senang dengan beberapa pernyataan ini. Tidak semua orang boleh menjadi penyambut tetamu di gereja, betul kan? Tidak semua orang boleh. Okay. Mungkin secara pribadi kalau saya mau jumpa orang, kalau mau salam, ya susah saya mau senyum. Tapi ada orang-orang, kalau dia menjadi penyambut tetamu, wah luar biasa, senyumannya itu membuatkan orang, aduh, kalau saya mau pergi gereja, saya mesti mau jumpa ini orang lagi di pintu gereja. Jadi itu karunia yang diberikan kepada dia. Amen. Tapi belum tentu dia boleh berkhotbah. Ya, itu sebagai contoh yang boleh kita dapatkan. Tapi apapun karunia kita itu, sekecil apapun itu, marilah kita gunakan itu untuk apa? Untuk pelayanan bagi Tuhan. Dan dituliskan lagi di sini. Jangan pernah kita meremehkan fisikal, intelektual atau rohani yang paling kecil sekalipun itu. Jangan pernah. Mungkin kita katakan, saya ini tidak karunia, kalau saya ini selalu karena suruh pergi puji-pujian saja. Selalu karena suruh, kau datang awal pergi gereja, kau jadi penyambut tetamu. Kan? Ya mungkin orang melihat kita punya karunia ada di sana. Kan? Kau apa tugas selalu dalam gereja? Saya sudah 5 tahun sebagai pemimpin puji-pujian. Tapi tidaklah selalu hari Sabat, tapi mungkin banyaklah dalam masa 5 tahun itu. Yang mungkin pemimpin kita melihat bahwa, wah karunia dia itu ada di sana. Pada waktu dia membawakan puji-pujian di dalam gereja, semua orang, waduh, terangkat. Dia punya iman kerohanian mereka, mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti firman Tuhan yang lanjut lagi. Nah, saya lihat di sini bahwa Tuhan itu sangat baiklah kepada kita semua. Dia tidak biarkan kita seorang pun yang mempercayai akan Tuhan tanpa adanya karunia roh. Berarti sekecil apapun karunia roh kita itu sangat penting. Karena namanya karunia roh kan diberikan, berarti sangat penting untuk kita lakukan dalam pelayanan kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Pastor Chaldi atas pembahasan yang sangat baik. Pada saat ini Pastor Rico boleh kongsikan apa pula penekanan secara ringkas dari pelajaran yang bertajuk tujuan kurnia roh pelajaran hari Selasa. Oke, terima kasih Pastor Justin. Pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Selasa menanyakan tujuan pemberian roh kepada kita semua. Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat ada banyak tujuan yang kita boleh lihat di sana. Antara tujuan yang kita boleh lihat itu adalah termasuklah memupuk dan menguatkan gereja bagi melaksanakan pelayanan Tuhan. Gereja ataupun kita semua tidak dapat melaksanakan misi gereja itu dengan pengetahuan yang kita miliki saja. Begitu. Kita memerlukan pimpinan daripada Tuhan. Seterusnya, kenapa Tuhan memberikan pemberian roh itu kepada umat yang percaya? Itu karena untuk membangunkan gereja yang bersatu agar mereka bersedia untuk menyempurnakan misi Tuhan itu sendiri. Jadi ini adalah satu cara Tuhan menyatakan bahwa ini adalah campur tangan daripada surga. Jadi manusia itu tidak boleh langsung saja melakukan tanpa pimpinan Tuhan. Oke? Dan inilah yang dikatakan sebagai penekanan pimpinan roh kepada kita semua. Jadi telah disebutkan oleh Pastor Chaldi tadi banyak contoh-contoh, ya, banyak contoh-contoh pemberian roh kepada kita semua. Yang pertama, kita boleh lihat dalam setiap orang mempunyai kemampuan untuk mau menginjil. Oke? Ada juga orang yang mampu untuk mau mengajar. Ada juga yang kita boleh lihat
mereka melayani orang lain dengan cara menunjukkan belas kasihan dengan rasa yang sukacita. Itu semuanya adalah pemberian roh daripada Tuhan. Tanpa pemberian Tuhan, manusia tidak boleh mewujudkan semuanya itu daripada diri mereka sendiri dan termasuk kita semua. Oke? Tetapi semuanya itu tidak semestinya digunakan dalam pelayanan misi Kristus, bergantung kepada keadaan semasa di tempat tertentu. Oke? Dan semuanya berfungsi untuk memberikan satu perlengkapan kepada anggota gereja agar mereka akan siap melayani Yesus dan mereka akan menemukan siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Rico. Di pelajaran hari Selasa juga memberitahu kepada kita bahwa masing-masing kita juga telah diberikan oleh Tuhan bukan hanya kurnia rohani, tetapi juga talenta. Dan kita sangat diberkati Tuhan oleh sebab kurnia rohani itu boleh kita gunakan, atau kurnia rohani itu telah diberikan pada waktu kita dilahirkan kembali atau menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Sementara talenta itu adalah supernatural yang diberikan oleh Tuhan pada waktu kita dalam keluar dari kandungan ibu. Bagaimanapun talenta dan kurnia rohani ini adalah satu paduan yang tadinya mungkin hanya talenta kemahiran kita, tapi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, maka talenta itu kita gunakan untuk pelayanan dalam gereja, maka ia akan menjadi kurnia rohani yang boleh membangun jemaat itu sendiri. Baik, bagaimana Pastor Caldi? Boleh kongsikan lagi penekanan secara ringkas dari pembahasan bertajuk mengenali kurnia Anda. Baik, terima kasih Pastor. Saya pikir ini satu pertanyaan yang penting untuk salah satu juga lah beberapa pertanyaan yang penting perlu kita jawab dalam diri kita, dan juga merupakan persoalan yang sangat besar nih ya. Karena dia bilang kadang-kadang kalau kita tanya orang, apa karunia saya ini? Mungkin kita pernah tertanya-tanya dalam kita punya diri, apa karunia saya ini? Saya tidak tahu apa karunia saya ini. Nah, sangat baik karena pada pembahasan pelajaran sekolah Sabat kita di hari Rabu ini, dia memberitahu kita bagaimana supaya kita boleh mengetahui, bagaimana supaya kita boleh mengenal karunia roh yang ada pada kita. Ya pastinya yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa di akhir zaman nanti, bahkan dalam Yoel 2 ayat 28 pun mengatakan bahwa di akhir zaman Tuhan akan memberikan roh Tuhan kepada anak-anaknya, supaya mereka akan bernubuat, mengajar, dan banyak hal lagi yang akan mereka lakukan dalam konteks pelayanan. Dalam konteks pelayanan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita bacakan di dalam Lukas 11 ayat 13, kita juga boleh baca di dalam Yakobus 1 ayat 5, dan juga di dalam Matius 7 ayat 7. Kalau kita membaca 3 ayat ini, ketiga-tiga ayat ini memberitahu kita untuk kita meminta daripada Tuhan. Ya mungkin selama ini kita katakan, apa karunia saya ini? Tapi kita tidak pernah memohon, meminta daripada Tuhan. Kita tidak tanya sama Tuhan, Tuhan apa karunia saya ini? Apa yang saya boleh lakukan sebagai umat-Mu, sebagai pekerja-Mu? Nah, ini dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi dituliskan di sini, kita harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan memintanya untuk menunjukkan karunia-karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Mengabdikan diri kita, maka Tuhan akan memberitahu kepada kita apa karunia kita. Nah, bagaimana supaya kita tahu? Banyak cara sebenarnya. Mungkin salah satu cara yang boleh kita dapatkan adalah seperti yang telah dikatakan oleh Pastor Rico tadi di bahagian salah satu tujuan daripada karunia ini. Kalau kita lihat di perenggan yang di akhir, dikatakan di sana, pemimpin gereja akan membimbing setiap anggota
menemukan karunia-karunia roh mereka. Boleh jadi Tuhan akan suruh orang lain untuk kasih tahu, wah, kau ini kalau kau memimpin di depan, aduh, saya punya jiwa ini terangkat, dia bilang kan. Kalau kau berkhotbah, ya, saya betul-betul menyesali dosa-dosa saya. Yang maka orang dapat melihat daripada itu. Dan wah, mungkin sinilah karunia dia ini. Tapi kita harus minta daripada Tuhan. Boleh jadi Tuhan kasih tahu orang lain supaya kasih tahu kita, atau boleh jadi kita sendiri akan, oh, saya di sini pula saya punya karunia ini ya. Kan seperti itu. Tapi atas kesemuanya itu ya, keutamaan kita adalah untuk, ya pastinya untuk melayani Yesus juga. Dituliskan di sini. Ellen G. White sekali lagi menuliskan, karunia itu sudah menjadi milik kita dalam Kristus. Namun dikatakan di sini, kepemilikan sebenar tertakluk kepada penerimaan kita terhadap Roh Kudus Tuhan. Boleh kita samakan dengan perumpamaan pada waktu ini Tuan dia pergi jauh, ya, seperti dikatakan oleh pemimpin kita tadi, Pastor Justin, dan dia menyerahkan ada talenta, ada 5, ada 3, dan ada 1. Tapi yang satu orang ini dia dapat talenta, dia kasih kubur. Saya tidak mau buat lainnya, dia bilang kan, dan tidak ada hasil yang dapat dilihat di sana. Nah, sesuai dengan kalau kita dapat lihat tulisan daripada Ellen G. White, dia kan tertakluk kepada penerimaan kita. Sudah ada sebenarnya, tapi kita mau buat ataupun tidak. Maka boleh jadi, boleh tentu saja itu karunia itu akan hilang. Ya, tidak apa-apa yang kita dapatkan di sana. Nah, di mana kita boleh menggunakan karunia kita ini? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mengenal karunia kita harus minta daripada Tuhan. Minta daripada Tuhan, dan pastinya Tuhan akan menjawab doa-doa kita, permintaan kita itu mungkin melalui orang lain dan dari diri kita sendiri. Maka kita boleh mengenal karunia kita. Tapi kita harus membuat juga pelayanan. Bagaimana kita mau tahu karunia kita kalau kita tidak membuat pelayanan? Nanti disuruh doa buka pun ayah tidak mau, dia bilang. Disuruh menjadi pemimpin pun ayah tidak mau, dia bilang. Susahlah kalau seperti itu. Pemimpin pun ayah bingung. Apa dia punya dunia, kan? Bingung dia nanti. Nah, bagaimana kita menggunakan? Di mana kita boleh melakukan pelayanan ataupun karunia ini rohani kita? Ya, tentunya dalam pelayanan merupakan satu bidang di mana kita boleh menampilkan karunia-karunia kita. Dan juga melalui activity pelayanan-pelayanan yang telah disusun ataupun dirancang oleh jemaat ataupun di gereja ataupun pelayanan-pelayanan dimanapun itu. Oke? Baik, terima kasih Pastor Chaldi. Mengenal, ini topik yang betul sangat penting dan ditanya oleh kebanyakan anggota sekolah sabat dan anggota gereja. Kita ada satu lagi cara sebenarnya, yaitu ada inventory atau tes untuk mau tahu apa sebenarnya kurnia rohani atau kurnia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saja bila kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan itu, mungkin saja kurang tepat. Ada semungkin sedikit tidak tepat, tetapi sekurang-kurang kita mendekati dan melihat itu sebagai satu asas, dan kita boleh mencoba. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Chaldi, kita minta dari Tuhan. Kita minta. Yang pasti Tuhan akan berikan sesuai dengan kemampuan kita, dan Tuhan akan berikan paling tidak satu, sebab ini adalah perintah dan pekerjaan Tuhan. Mustahil manusia atau orang yang sudah bertobat tidak ada kurnia roh. Karena kalau sampai tidak ada, maknanya Tuhan sendiri menutup jalan dia untuk pekerjaan atau mengembangkan pekerjaan Tuhan. So, terima kasih. Satu masukan yang sangat indah, baik, dan saya harap juga
para anggota-anggota sekolah Sabat dan anggota gereja bolehlah berhubung langsung kepada pastor daerah di tempat di mana kamu berada untuk mendapatkan inventory atau tes atau pertanyaan mengenal pasti kurnia rohani kita. Baik, kita pergi ke selanjutnya, pelajaran hari Kamis mengembangkan kurnia kita. So mungkin Pastor Rico boleh kongsikan penekanan ringkas yang boleh kita peroleh daripada pelajaran hari Kamis mengembangkan kurnia kita. Oke, terima kasih sekali lagi Pastor Justin. Saya sangat suka untuk melihat langsung kepada perbezaan konten dalam pelajaran hari Kamis itu, di mana dinyatakan ada dua jenis hamba yang ada di sana yang kita lihat. Hamba yang setia dan ada hamba yang jahat. Oke, dalam konteks pengembangan karunia kita. Kalau kita melihat perbezaan di antara dua hamba yang setia itu dan yang tidak setia itu, bagi hamba pertama, dua hamba yang pertama, mereka langsung saja bertindak untuk menggunakan kebolehan ataupun pemberian yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Pertama, mereka tidak berpikir panjang tentang apa yang mereka tidak miliki. Mereka terus buat. Jadi saya sangat suka dengan cara yang mereka lakukan itu. Kadang-kadang ada waktu kita pikir banyak kan tentang apa yang kita tidak miliki, sedangkan kita tidak perlukan semua itu. Yang kita perlu buat adalah apa yang kita harus buat dengan apa yang kita miliki. Saya ingat waktu Tuhan memanggil Musa, waktu itu Musa memberikan banyak alasan tentang yang dia itu adalah seorang yang tidak serba boleh. Tetapi saya sangat mengingati pertanyaan Tuhan kepada Musa sewaktu itu. Kata Tuhan, apa yang engkau miliki? Dan Musa memberitahu, tongkat saja. Dan sepanjang cerita itu kita melihat bagaimana Tuhan bekerja menerusi Musa dengan satu tongkat yang sederhana saja. Jadi satu pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Musa, bukan karena apa yang dia miliki, tetapi siapa yang bersama dengan dia waktu itu. Dan hamba yang setia itu juga, mereka terus menggunakan dengan sebaik mungkin yang mereka perolehi. Mereka tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Oke, kau 5, saya begini saja, sedikit saja. Mereka bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Jadi langsung saja mereka buat, dan hasilnya kita boleh lihat di sana mereka telah mengembangkan apa yang mereka perolehi disebabkan oleh pengalaman yang telah mereka lalui. Jatuh bangun ataupun baik atau buruk perjalanan ketika mereka melakukan yang terbaik dalam talenta mereka itu, semuanya telah diberkati dengan keberadaan Tuhan bersama dengan mereka. Dan kita melihat hamba yang tidak setia itu terus dinyatakan sekaligus oleh Tuhan bahwa kamu adalah jahat dan malas. Jadi semuanya mempersoalkan tentang bagaimana attitude seseorang itu dalam melaksanakan misi Tuhan. Oke? Dan saya sangat suka dengan pernyataan sekolah sahabat kita di pelajaran hari Kamis ini, di mana keprihatinan Tuhan itu bukan tentang apa yang siapa yang mempunyai talenta yang paling unggul ataupun yang paling rendah, bukan juga tentang berapa banyak yang dimiliki. Tetapi keprihatinan Tuhan itu adalah tentang apa yang mereka lakukan dengan yang mereka miliki. Jadi ketika kita menggunakan apa yang kita miliki itu, talenta itu akan bertambah seperti yang saya katakan tadi, karena pengalaman ada di sana. Oke? Jadi pengalaman itu sangat penting bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh mengetahui apa yang kita miliki itu? Semuanya apabila kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dan Tuhan akan memperlihatkan apa yang kita boleh dan apa yang kita tidak boleh. Oke, terima kasih Pastor. Wah, luar biasa. So, dari perumpamaan mengenai talenta tersebut, ada yang dapat
5, kemudian akhirnya double menjadi 2 kali lipat. Demikian juga yang dapat 2 kemudian juga menjadi double 4. Tetapi sudahlah yang 1 tidak dikerjakan dan memang sepatutnya dilakukan hanya 1 saja. Tapi persoalan itu sebenarnya adalah juga persoalan kita pada sekarang ini. Karena mungkin yang di rumah dan kami sendiri mungkin ada kelemahan dalam soal ini. Kita tahu sebenarnya apa kurnia yang Tuhan berikan, tetapi kita malas menggunakannya. Kita tidak mau libatkan diri dalam pelayanan. Kita mau terus menjadi penonton. Dan itu yang akan menjadi masalah utama dalam gereja kita. Sekiranya ini dibiarkan dan kita terlalu leka atau cuai, maka akhirnya pekerjaan Tuhan ini tidak akan pernah selesai. Baik, mungkin kita pergi ke soalan dari pelajaran yang sudah kita rungkai bersama pada hari ini. Saya tertarik dengan satu ayat yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 22. 1 Korintus 12 ayat 22. Di dalam ayat itu dinyatakan anggota tubuh yang lemah itulah yang amat kita perlukan. So, yang lemah, tapi itu pula yang amat kita perlukan. So, apa sebenarnya makna atau arti kenyataan ini? Pastor Caldi boleh jawab? Terima kasih, Pastor. Kalau kita baca sekilas saja begitu mengenai ini ayat, ya kadang-kadang orang boleh ambil ayat ini sebagai, oh tidak perlu bahasa pisan ini, dia bilang kan, cukuplah saya hanya sebagai penonton saja, cukuplah saya hanya sebagai audiens saja untuk berada di dalam pelayanan ataupun di mana-mana. Karena Alkitab katakan yang paling lemah, dia bilang itu yang diperlukan. Nah, luar biasa Paulus ini. Karena apa? Dia menggunakan metafora tubuh ini sebagai bagaimana kita di dalam jemaat kita ini harus berfungsi di dalam pelayanan Tuhan juga. Dan dia katakan mata tidak boleh mengatakan bahwa oh saya tidak perlu kau tangan, dia bilang. Contohnya lah kaki, oh saya tidak perlu kau tangan, dia bilang. Dan banyak hal lagi yang boleh kita lihat di sana. Paulus dia coba untuk menekankan di jemaat di Korintus pada waktu ini sebenarnya ini ya. Kalau kita lihatlah sebenarnya, kalau kita lihat dari ayat yang ke-12 lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31, maka kita akan dapat lihat di sana apa sebenarnya maksud Paulus yang paling lemah ini pun amat kita perlukan, dia bilang. Nah, satu konteksnya adalah Roh Kudus telah memberikan tugas kepada kita sebagai jemaat. Dan kita sudah bincangkan itu tadi, yang paling kecil pun itu pemberian Roh Kudus. Bukan berarti bahwa dia tidak ada guna. Kalau yang dikatakan pemberian Roh Kudus, berarti itu sangat penting itu kan? Betul. Walaupun hanya kecil. Nah, diberikan contoh lagi. Ya, maaf katalah, saya mengatakan contoh ini. Alis ini kan, alis mata. Okay. Kalau ini tidak ada dalam tubuh badan kita sebagai manusia, apa kan berlaku? Ya mungkin salah satu sistem daripada tubuh kita tidak sempurna, saudara, kelihatannya. Tidak baik sudah dipandang oleh orang lain. Maksudnya sekecil apapun itu, selemah apapun itu, kalau itu sudah pemberian daripada Roh Kudus, maka itu sangat penting. Dan kalau kita membaca daripada ayat 12 sampai ayat 31 ini, dia katakan di sini, terutama saya ambil poin di ayat 25 dan 26. 1 Korintus 12 ayat 25 dan 26 dia katakan begini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeza itu saling memperhatikan. Dan ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semuanya anggota turut bersukacita. Lebih senang kita katakan boleh kita katakan begini, saling
memperlengkapi di antara satu dengan yang lain. Kita memperlengkapi di antara satu dengan yang lain. Ya, pastinya konteksnya di dalam pelayanan lah. Terima kasih. Ya, terima kasih. So, lemah di sana bukan bermaksud tidak buat penting, apa-apa. Ya, tidak buat apa-apa ya. So, dia berbicara tentang tubuh yang lemah, kan? Contoh kuku, tapi kuku kuat juga nih. Mana yang lemah? Batang hidung lemah, lemah. Tapi ini sangat penting karena kalau dia masuk ke dalam, dan udara tidak akan masuk ke dalam, dan ini memudaratkan tubuh juga. So, artinya anggota yang paling lemah, sebutlah mana-mana yang paling lemah kita anggap sini, pun akan memudaratkan tubuh kita untuk demikian juga dengan pelayanan kita. So, tidak ada yang lemah sebenarnya dalam arti pelayanan, oleh sebab saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pastor Chaldi, karena ini pemberian Roh Kudus. Baik, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Bagaimana kita mendorong anggota-anggota sekolah Sabat atau anggota-anggota gereja atau umat percaya supaya termotivasi melakukan kurnia roh yang Roh Kudus itu sendiri telah berikan? Pastor Rico mungkin boleh beri jawaban. Oke, terima kasih Pastor Justin. Soalan ini sangat menanyakan tentang praktik kita dalam kepemimpinan gereja ya. Saya sangat suka ini. Ada banyak cara yang kita boleh gunakan untuk mendorong ataupun memberikan motivasi kepada gereja untuk terus melakukan kurnia roh yang ada pada diri mereka. Semua itu kita melihat dalam beberapa contoh. Di sini saya sediakan 3. Yang pertama, sebagai pemimpin gereja kita semua, kita harus meyakinkan para anggota bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan kita adalah perhimpunan gereja bagi Tuhan yang disimbolkan dalam Kristus itu sendiri. Jadi dalam bagian tubuh kita semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Kalau satu bagian tubuh tidak berfungsi, itu sama seperti engine yang tidak lengkap sudah. Jadi kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kita harus bergerak bersama sebagai gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh itu tidak bergerak, maksud itu sudah menjadi tubuh yang tidak hidup sudah. Oke. Yang kedua, kita boleh sebagai pemimpin gereja kita boleh memberikan kepahaman yang jelas kepada setiap anggota, sama ada yang masih baru ataupun yang belum mengetahui peranan sebagai satu daripada gereja itu sendiri, dengan melakukan pemberian yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita boleh katakan dalam mengajar sekali lagi, oke? Itu adalah salah satu apa yang kita boleh lakukan untuk memberikan motivasi kepada anggota-anggota. Dan seterusnya kita harus memberitahu mereka bahwa setiap kita mempunyai keunikan yang tersendiri yang mungkin tidak ada pada orang lain. Jadi itulah sebabnya apabila semuanya berjalan, kita akan dapat menyempurnakan misi Tuhan dalam misi pembangunan gereja, misi setempat dan di peringkat global. Oke, terima kasih. So, terima kasih Pastor Rico. So, bagaimana supaya anggota itu termotivasi melakukan kurnia roh? Banyak poin yang telah disentuh, dan salah satu juga yang telah disentuh ialah melibatkan mereka langsung pada pelayanan yang pemimpin sudah tahu yang itu adalah kurnia rohani atau kurnia roh dia, maka pemimpin harus melibatkan dia dalam pelayanan. So, dengan penglibatan mereka, maka mereka termotivasi. Dan kita harus, pemimpin harus selalu berdoa, mendoakan mereka supaya mereka setia melakukan atau terlibat dalam penginjilan atau kerja-kerja
di ladang Tuhan. So, yang kedua, soalan untuk Pastor Chaldi. Bagaimana gereja menanggapi atau membantu menghadapi anggota gereja yang bersaing menggunakan kurnia rohani dengan cara yang negatif, sehingga timbul rasa tidak senang sesama pemimpin gereja atau sesama anggota gereja mungkin. Ini soalan timbul oleh sebab ternyata ada persaingan sesama anggota gereja yang sebenarnya mempunyai kurnia rohani yang kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. So apa pandangan Pastor? Ini satu masalah nih, Pastor. Kalau bilang saja persaingan yang negatif, asal ada kata negatif ini memang dalam pelayanan lah, konteks dalam pelayanan memang sangat susah. Ini yang kita tidak mau sebenarnya terjadi di dalam jemaat kita. Karena kalau ini terjadi dalam jemaat kita, orang luar akan melihat apa yang ada di dalam. Oh, di dalam pun sudah tidak benar, apalagi kalau saya mau masuk di sini, tentu saja nanti akan jadi tidak benar gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam tulisan ataupun surat Paulus yang pertama kepada umat-umat di Korintus, sebenarnya dari pasal pertama lagi sudah dituliskan di sana. Ada masalah yang berlaku di umat Korintus di sini. Saling membezakan karunia-karunia yang ada. Dan juga terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada di Korintus pada waktu itu. Membuatkan mereka saling menyombongkan diri. Saya lebih hebat daripada yang satu, saya lebih hebat kepada yang di satu. Nah, ini yang terjadi di Korintus. Sehingga Paulus menulis surat ini untuk kasih tahu orang di sana bahwa jangan ada perpecahan di dalam gereja. Jangan ada perpecahan. Ini yang kita tidak mau terjadi di dalam jemaat kita. Karena kalau ada perpecahan, susah. Bukan saja orang lain melihat, dan dalam gereja kita pun sudah tidak nyaman lagi mau datang pergi ke gereja. Kan? Apalagi kalau pemimpin dengan pemimpin yang punya masalah ini, ini lagi yang perlu kita elakkanlah supaya yang berlaku. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai umat-umat yang telah mendapat karunia rohani, seharusnya lah kita merendahkan diri di antara satu dengan yang lain. Jangan kita membanding-bandingkan karunia kita. Karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu hal yang Tuhan katakan di dalam pelajaran kita baik, kan? Tuhan memberikan yang baik, bukan yang tidak baik. So, apabila Tuhan telah memberikan yang baik kepada kita, kita juga harus menggunakan itu dengan sebaik-baik mungkin di dalam pelayanan kita. Kita tidak mau apa yang terjadi di dalam di kota Korintus ini, jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini terjadi di dalam jemaat kita di zaman kita sekarang ini. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini dalam Matius 5, kan dia katakan kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Bahkan di saya sudah lupa di mana, di Korintus atau di mana itu dia katakan kita ini adalah surat yang boleh, yang dapat dibaca oleh orang lain. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya, dan ini harus kita hindari. Janganlah ada membanding-bandingkan. Dia punya. Kadang-kadang bukan kita saja, orang lain kan. Kalau dia dengar suara, wah bagus dia punya suara daripada yang satu, ada kan? Sebagai jemaat pun jangan kita membandingkan. Apalagi kita yang mungkin diberikan karunia 2-3, mungkin seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, yang lebih daripada satu daripada yang lain. Janganlah kita membandingkan, karena itu hal yang tidak baik dilakukan. Apalagi bila mana Tuhan melihat itu, dia sudah berikan yang terbaik pada kita, maka saya percaya juga Tuhan sedih melihat jemaat-jemaat ada perpecahan. Seperti itu. So, persaingan dari sisi negatif itu akan memudaratkan jemaat itu sendiri, kan? Jemaat. Dan bukan pula pekerjaan kita berkembang, tetapi akan hancur. Kita mempunyai gereja yang hancur dan semuanya tidak akan kemana-mana, dan kita meninggalkan perintah atau wasiat dari Yesus Kristus, dan bukan pula kita menjadi pembawa damai, tetapi akan menjadi
penghancur kepada Injil itu sendiri. So, terima kasih Pastor Chaldi, satu ulasan yang sangat baik, membawa kita untuk merendahkan diri. Dan kalau persaingan yang positif, mungkin ini membawa berkat, karena kita melihat satu sisi yang positif. Tetapi kalau asik merendahkan yang satu dan kita menjadi sombong, maka ini akan membahayakan jemaat itu sendiri. Baik, Pastor Rico, sejauh mana sukacita yang kita rasakan apabila kita melakukan pelayanan atau pekerjaan yang Tuhan telah amanahkan dengan adanya kurnia rohani yang kita miliki? Thank you, Pastor. Sejauh mana sukacita yang boleh dirasai ya? Persoalan yang luar biasa, menanyakan kita punya diri secara dalam. Oke? Saya pikir itu akan bergantung dengan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab itu yang dipercayakan itu dilakukan. Oke? Bagaimana tujuan di sebalik pelayanan yang dilakukan akan menentukan sama ada kita merasa sukacita ataupun sebaliknya. Kalau kita memang melakukannya untuk meninggikan Yesus, dan kita akan merasai arti sukacita yang Yesus maksudkan. Tetapi andai kata kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan semata-mata untuk mendapatkan pujian, mendapatkan perhatian dari orang ramai, mungkin di satu tempat yang luas, kemungkinan kita akan bakal kecewa. Kemungkinan kita tidak akan memperoleh seperti yang kita expect daripada yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena itu bukan daripada pimpinan roh Tuhan dalam diri kita. Ketika kita menggunakan apa yang ada dalam diri kita. Oke, seperti yang disebutkan tadi, kesombongan itu harus kita ketepikan. Oke? Dan yang paling penting ialah tetap menjadi diri kita sendiri di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus. Siapa kita di hadapan Yesus? Ketika berlakunya jatuh dan bangun semasa peranan itu dilakukan, pengalaman sehari-hari kita akan menentukan siapa kita sebenarnya dalam pelayanan Tuhan itu. Selama perjalanan itu berlangsung, kita akan melihat kelemahan kita, kekuatan yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan lama-kelamaan, kemampuan kita untuk melayani Tuhan akan berkembang apabila kita terus setia. Dan itulah sebabnya kenapa kita merasa sukacita. Jadilah bersih diri kita yang sebenar, yang asli, yang tidak meniru apa yang ada pada orang lain. Karena kita semua mempunyai quality yang tersendiri, yang Tuhan sudah set dalam pelayanan, dalam misi pekerjaannya untuk menyebarkan Injil berita baik Tuhan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor Rico. Baik, kita sudah membahas keseluruhan pelajaran. Mungkin di rumah mungkin ada pertanyaan, tetapi Anda boleh bertanya langsung kepada Pastor Chaldi atau Pastor Rico dan saya sendiri atau pastor-pastor yang lain, karena kurnia rohani ini adalah satu hal yang sangat menarik untuk diketahui. Sejak beberapa tahun yang lalu kita mempunyai sebenarnya cabaran untuk kurnia rohani. Bila sejak ketua gereja atau pastor daerah berkhotbah tentang kurnia rohani, kadang-kadang kita lihat yang anggota tidak berapa suka, bahkan mulai bosan dengan khotbah dan pembahasan tersebut. Tetapi saya harap itu tidak benar ya, karena kalau sampai kita tidak suka dengan topik kurnia rohani, ada masalah dalam diri kita. Kemungkinan kita tidak terlibat dan kita tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu apa yang Tuhan telah maksudkan kepada diri kita, apa yang kita mau buat. So, semua ini bergantung kepada sejauh mana kita mau menerima bisikan Roh Kudus yang memberi kita kurnia rohani tersebut.
Jadi saya mengajak hari ini semua anggota Sekolah Sabat dan anggota gereja yang ada di rumah, mari kita berminat dan terus berminat dan mau melibatkan diri dalam kurnia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini saya akan meminta Pastor Caldi untuk memberikan closing statement dia mengenai pelajaran Sekolah Sabat terima hari kasih ini. sekali lagi. Pelajaran kita pada Sabat hari ini salah satu pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil dalam kehidupan pribadi kita. Sebagaimana Tuhan katakan bahwa Dia mau supaya semua umat-umat Tuhan yang telah percaya kepada Dia, apalagi yang telah dibaptiskan, menerima Dia sebagai juru selamat, harus mengambil tahu akan hal ini. Kita adalah umat-umat Tuhan yang telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan. Dan tidak perlu risau apa yang saya harus lakukan. Karena apa? Tuhan telah berjanji Dia akan memberikan kita Roh Kudus, karunia-karunia Roh, supaya kita tidak bingung lagi apa yang perlu kita mau lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan. Jangan risau, karena Tuhan akan berikan itu kepada kita. Tinggal seperti yang dikatakan oleh pemimpin Pastor Justin, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan pura-pura tidak tahu. Okay? Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, apa yang perlu saya lakukan di dalam pelayanan Tuhan, sehinggalah pelayanan kita bukan saja di jemaat kita masing-masing, tetapi bukan di Sabah ini, bahkan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Closing statement dari Pastor Caldi. Bagaimana Pastor Rico boleh berikan pernyataan akhir sebelum kita tutup pelajaran Sekolah Sabat? Oke, sekadar satu bacaan daripada ayat yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Saya sangat suka dengan ayat ini, mengatakan seperti ini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini sangat powerful bagi saya, karena saya paham kecenderungan kita sebagai manusia adalah kita suka kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan. Tetapi kalau kita seperti itu tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam menerusi diri kita di satu tempat yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi harapan saya untuk kita semua, marilah kita terus setia di dalam apa joy yang kita miliki, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya dengan kesetiaan kita itu akan ada perkembangan dari masa ke masa, karena Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih, Pastor. Puji Tuhan. Baik, saya akan bacakan ada sekurang-kurangnya 8 kesimpulan yang kita telah persetujui bersama. Melalui Roh Kudus, pekerjaan pelayanan umatnya menjadi tidak terbatas. Tuhan yang memanggil umatnya untuk melayani, bersaksi, maka Tuhan juga yang akan melengkapi umatnya dalam memenuhi panggilan itu. Dan dari kurnia-kurnia roh. Kita boleh baca Kisah 1 ayat 8, Tesalonika 4:3 ayat 10. Nomor 2, kepelbagaian kurnia roh yang ada dalam gereja akan menjadi satu kekuatan jika semua kepelbagaian itu disatukan dan digunakan bersama untuk melaksanakan misi penginjilan. 1 Korintus 12 ayat 25. Yang selanjutnya, jangan pernah mengambil tidak kisah atau memandang rendah dengan kurnia roh atau talenta yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Matius 25 ayat 30. Selanjutnya, umat-umat Tuhan harus yakin bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya dan memberikan kurnia rohani kepada umatnya dan gerajanya. 2 Korintus 1 ayat 20 hingga 22. Itulah janji itu. Jangan kita takut, karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan kurnia rohani. Yang selanjutnya, kurnia rohani diberikan oleh Roh Kudus untuk tujuan yang spesifik dalam gereja. Kedua, menyatukan gereja mencapai misinya di dunia. Ketiga, menuntun gereja kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Nomor 4, menolong gereja mencapai pertumbuhan yang sempurna. Selanjutnya, memelihara dan memperkuatkan gereja untuk menyelesaikan pelayanan.
Dan yang selanjutnya memperlengkapi dan membangun gereja bagi pekerjaan-pekerjaannya. Sejumlah kurnia rohani diberikan adalah berbeza, mengikut kesanggupan, dan setiap orang percaya haruslah bertanggung jawab untuk menyatakan kurnia rohani tersebut dalam pelayanan. Dan yang ketujuh, kesimpulan ialah berhati-hati menggunakan kurnia rohani. Jangan mendatangkan kesombongan atau mempergunakan kurnia rohani untuk kepentingan pribadi. Jangan juga digunakan kurnia rohani itu untuk cobaan menonjolkan diri. Dan yang terakhir, amaran. Baik yang di rumah dan kami sendiri. Jangan malas menggunakan kurnia roh yang diberikan oleh Tuhan, karena jika itu dibiarkan, Tuhan bukan saja akan mengambilnya daripada kita, tetapi orang itu dibuang dalam kegelapan di luar. Di sana dia akan meratap dan mengalami kertakan gigi. Matius 25 ayat 28 hingga 30. So, bukan hanya diambil. Kurnia roh itu bukan hanya diambil, tetapi kita akan dibuang keluar di tempat yang gelap. Dan kita akan meratap, menangis, dan terjadi kertakan gigi, penyesalan yang luar biasa. So, itulah kesimpulan dari pelajaran kita, pelajaran ke-6. Dan mari kita baca ayat hafalan kita, Pasah. Namun roh yang satu dan sama mengerjakan semua ini. Roh Kuduslah yang mengagi-agikan kurnia yang berlainan menurut kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 11. Terima kasih Pastor Chaldi dan juga Pastor Rico bersama saya di studio di Sabat hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan pastor di ladang. So, saudara-saudari anggota gereja Sekolah Sabat yang berada di rumah, terima kasih karena telah mengikuti pembahasan Sekolah Sabat pada minggu ini. Mari sama-sama menggunakan kurnia rohani itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum doa penutup, pada Sabat akan datang, perbincangan Sekolah Sabat akan disampaikan oleh para shepherdess, istri pastor. Saya mengajak semua anggota Sekolah Sabat untuk mempelajari pelajaran kita masing-masing. Majulah Sekolah Sabat untuk pertumbuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi, mari bersaksi dengan kurnia rohani yang Roh Kudus telah berikan. Pastor Chaldi, sila pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Penutup. Tuhan yang baik, Tuhan pencipta, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau bersyukur Tuhan di hadapan-Mu pada Sabat hari ini karena diberikan satu kesempatan untuk mempelajari tentang karunia roh. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan rindu untuk mau melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang telah Engkau berikan buat masing-masing kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pekerja Tuhan yang ampuh untuk menjadi pelayan kepada semua masyarakat yang ada di dekat dengan kami untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan sahaja. Biarlah pada Sabat ini merupakan satu Sabat yang bersukacita, yang baik untuk kami semua, supaya kami boleh mengerti pimpinan Tuhan, mengerti firman Tuhan yang mau Engkau pelajari dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan dekat dengan kami dan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.